Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iko Nurrahma dari Prodi Pendidikan Sejarah dengan NIM 21020302010. Dalam video kali ini saya akan membuat podcast mengenai tradisi sejarah dalam ritual peti tebu manten di pabrik gula Semboro. Nah, dalam podcast saya kali ini, saya akan mewawancarai dua narasumber, yakni ada Bapak Umar Faruk selaku mandor tanam tebu di pabrik gula Semboro, kemudian ada Pak Lek Jumani, di mana beliau ini sebagai sindir di kebun pabrik gula Semboro. Sebelum mendengarkan podcast atau wawancara saya dengan kedua narasumber yang sudah saya jelaskan tadi, saya akan memberikan ulasan sedikit mengenai pabrik gula Semboro dan ritual peti tebu manten yang ada di pabrik gula Semboro. Pabrik gula Semboro ini merupakan bangunan peninggalan Belanda yang didirikan pada tahun 1921 oleh Hendels Vereeniging Amsterdam sebagai pemilik dari negeri Belanda dengan kapasitas 24.000 kuintal tebu tiap 24 jamnya. Pabrik tersebut hingga saat ini masih berfungsi dan juga dapat mempekerjakan kurang lebih 150 karyawan setiap memasuki musim giling tebu. Kemudian, apa yang dinamakan dengan ritual peti tebu manten? Ritual peti tebu manten merupakan kegiatan yang dilakukan selama bertahun-tahun sebelum memasuki musim panen. Ritual tersebut telah ada sejak didirikannya pabrik gula Semboro. Hal yang melatar belakangi adanya ritual tersebut adalah adanya kepercayaan dari beberapa pihak. Pemimpin dari pabrik pada saat itu meyakini bahwa ada kekuatan lain selain dari manusia yang bekerja di dalam pabrik, sehingga pemimpin pabrik pada saat itu memutuskan untuk dilakukannya ritual. Ritual peti tebu manten ini dilakukan dengan menggunakan adat Jawa karena pabrik tersebut berada di tanah Jawa. Adapun makna dari ritual peti tebu manten ini adalah mengawinkan pihak dari petani dan pabrik. Tebu yang diambil sebagai simbolis ada 2 batang yang diberi nama Raden Bagus Rosan dan Diah Ayu Roro Manis. Peti tebu manten ini memiliki tujuan untuk mengawinkan pihak petani dan pabrik dalam bekerja sama. Hal ini memiliki maksud agar kerjasama yang dijalin dapat berjalan lancar dan sukses. Nama dari Raden Bagus Rosan dan Diah Ayu Roro Manis memiliki arti yang mengandung penghargaan agar tebu yang dihasilkan bersih dan juga manis, sehingga hasil tebu atau hasil gula yang didapatkan dari tebu dapat melimpah ruah. Untuk lebih jelasnya dan agar lebih mengerti tentang tradisi sejarah dalam ritual peti tebu manten di pabrik gula Semboro, yuk simak podcast atau wawancara saya dengan kedua narasumber saya. Selamat mendengarkan. Jadi untuk memulai pertanyaan yang pertama, sebelumnya panjenengan sudah berapa tahun menjadi mandor tanam tebu di PG Semboro ini, Pak? Saya jadi mandor di PG Semboro ini sudah sekitar 18 tahunan, Mbak. Ya, dari 2004 sampai sekarang lah. Dari pengalaman jenengan selama jadi mandor tebu ini, secara umum apa yang dimaksud dari tradisi petik tebu manten itu, Pak? Sepengetahuan saya ya, Mbak ya. Secara gampangnya gini, Mbak. Tradisi petik tebu manten ini sebuah adat istiadat atau istilahnya itu tradisi turun-temurun yang sudah ada sejak dulu, Mbak, dan juga wajib dilestarikan. Karena memang petik tebu manten ini tradisi yang penting untuk menjaga kelestarian budaya, nggih, supaya ketika diadakan penggilingan tebu itu bisa lancar gitu, Mbak. Oh, nggih. Petik tebu manten ini kan sejak dulu sudah ada, nggih, Pak. Nah, dari situ apa nggih yang melatar belakangi petik tebu manten itu wajib untuk terus dilestarikan gitu, Pak? Ya, sebab itu kan hidup di tanah Jawa, Mbak. Jadi adat Jawa itu harus tetap dilestarikan. Kalau ditinggalkan gimana nanti, Mbak? Kan punah, gak ada penerusnya. Dan saya pun percaya kalau sejatinya dalam pabrik ini ada semacam kekuatan gitu selain orang yang bekerja. Jadi
memang harus dilakukan selamatan seperti itu, Mbak. Oh, nggih. Ritual petik tebu manten ini dilaksanakan sejak kapan nggih, Pak? Wah, ya sudah sejak dulu, Mbak. Kalau ndak salah itu sejak tahun 1928-an, Mbak itu. Pokoknya sudah lama sekali. Lebih jelasnya saya kurang begitu paham tahun pastinya karena saya juga masih belum lahir pada waktu itu. Hanya dengar cerita dari orang ke orang gitu, Mbak. Oh, nggih. Nah, saya tuh penasaran, Pak. Sebelumnya kan sebelum adanya tradisi petik tebu manten ini kan pasti ada penggagasnya kayak semacam pelopor gitu, Pak, yang memulai tradisi petik tebu manten ini. Mungkin jenengan mengetahui siapa nggih yang jadi penggagasnya itu? Yang saya tahu itu penggagasnya sudah meninggal. Nggih, nggih. Dulunya kan ahlinya yang metik tebu buat selamatan itu, sekarang ahlinya sudah meninggal. Terus Pak Loso orang Kencong itu yang jadi penerusnya. Beliau dipercayai gitu sebagai sesepuh untuk terus melanjutkan tradisi petik tebu manten, Mbak. Sebenarnya ya Mbak ya, untuk pewarisannya itu pun tidak ada syarat khusus gitu Mbak. Dan memang Pak Loso ini dipercaya oleh masyarakat sana, beliau jadi penerus sesepuh yang dulu gitu Mbak. Oke. Nah, saya sebelumnya sedikit mencari tahu tentang ritual petik tebu manten yang katanya nih ya Pak, ada nama khusus pada tebu yang dijadikan sebagai objek ritualnya itu. Apakah memang benar begitu adanya seperti itu Bapak? Oh iya Mbak, itu memang ada. Tebunya itu berpasangan. Oke. Tebu yang laki-laki itu diberi nama Raden Bagus Rosan. Terus yang tebu perempuannya diberi nama Diah Ayu Roro Manis Oh, gitu. oke. Nah, dari pemberian nama itu apa ada makna tersendiri, Pak? Dan bagus itu maksudnya kan bagus. Oke. Rosan itu kan tebu. Nah, Dan bagus Rosan menikah dengan Dian Ayu Roro Manis gitu lah Mbak. Jadi tebunya bagus dan manis. oke. Tebu yang bagus dan manis itu kan dipercaya akan menimbulkan rezeki banyak untuk hasil panen yang melimpah. Kurang lebih begitulah maknanya Mbak. Oh, nggih, nggih. Nah, itu berapa kali ritual petik tebu mantennya ini dilaksanakan dalam satu tahunnya, Pak? 1 tahun sekali. Biasanya di bulan 6, bulan Juni itu, Mbak. Oh, nggih. Nah, untuk harinya sendiri, apa ada hari tertentu atau khusus gitu, Pak, dalam pelaksanaan ritual petik tebu mantennya? Awalnya kan secara manajemen itu kan sudah dilakukan pengambilan analisa, Mbak. Oke. Baru nanti menentukan hari giling setelah diketahui Semboro atau pabrik itu mau giling. Oh, nggih. Baru menentukan hari petiknya. Penentuan hari itu kan dipadukan dengan arah kebun yang mau dipetik dan cuma Oh, itu saja, Mbak. Pasti kita itu sebelum menentukan hari cari ke orang tua tanggalnya tanggal berapa, nggih. Jawanya, harinya apa, jamnya jam berapa, tetap itu, Mbak. Tujuannya ya itu tadi biar Hmm. selamat, lancar, hasilnya bagus. Sejauh ini seperti itu, Mbak. Oh, nggih, nggih. Nah, untuk tebunya sendiri itu apa ada syarat khusus gitu, Pak, dalam pemilihannya sebagai kan dijadikan objek ritualnya gitu, Pak? Oh, ya jelas ada, Mbak. Nggih. Tebunya itu kan bagus, lurus. Hmm. Kan biasanya kan ada gapura, itu diberi janur, di dalamnya ada tebu, di sisinya diberi tebu hitam, ada kelapa gading, Oh, ada nggih. padi, ada kembar mayang. Nggih. Kelapa gading itu kan kalau kata orang Jawa pikiran yang lurus. Oh, Terus nggih. ada tebu hitam. Tebu hitam itu dipercaya memiliki makna mantap di kalbu gitu, Mbak. Oh, nggih, mantep di Kenapa ada kalbu. gini? Jadi orang masuk itu ya pikirannya
sudah lurus, kalbunya sudah mantap, tujuannya tetap sama-samalah pingin mendapatkan hasil yang baik dan selamat itu loh Mbak. Nggih, nggih. Nah, ini terakhir dari saya nggih, Pak. Nah, jika nanti dampaknya ya, seandainya tidak dilaksanakan ritualnya itu bagaimana dampaknya, Bapak? Kalau dongeng atau ceritanya ndak ada Mbak, cuma tradisi adat. Nggih. Kalau ndak ada petik tebu ya mungkin kemungkinan ini ada yang celaka itu apa ada yang kurang beres di situ lah Mbak. Nggih. Di penggilingan saja. Kalau sesaji-sesajinya kurang komplit, sering macet, kadang-kadang ada korban yang meninggal dari pihak pekerjanya itu, Mbak. Oh, nggih, nggih. Nggih, Bapak, terima kasih karena sudah mau diwawancara oleh saya. Terima kasih atas waktunya, nggih. Ya. Niku Pak Lek udah berapa tahun pas bekerja di pabrik gula Semboro niku? Kula 34 tahun, kunjul 10 bulan. Niku sing dimaksud petik tebu manten iki apa ritual ngono kuwi napa apa semacam budaya niku? Nggih budaya ritual. Maksudnya budaya PG. Niku padha karo petik anu niku, mantenan padha karo mantenan ngoten niku nggih. Istilahnya niku mangke nggih. Tebu niku dipun petik terus dipun slameti nggih kaya manten niku pun nggih enten lanange enten wedoke ngoten mawon. Apa ada pemberian nama Dek tebu mantennya itu? Nggih wonten biasaipun diiringi kali manten lanang manten wedok sing dereng simah ngoten niku pun sami jane. Cuma niku diiringi nama, nggih dihias seperti kemanten niku nggih diiringi terus kalian kan antarane kebun kali pabrik kan jauh, paling enggak 10 kilo gitu. Nggih diarak niku, petike tebune diarak, nggih di kali hadrah, kali napa ngoten mawon dimeriahkan ngoten. Itu nanti apa ada makna tersendiri Pak Lek mengenai pemberian nama Dek manten tebu niku? Nggih, wonten. Ate kan simbolis maksudnya niku nama niki nama dia, nama bagus ngoten tok simbolis. Berapa Niku kali niku? setiap tahun mau giling itu ada petik tebu. Kan dislametin nggih nggih diujubne ngoten niku pun padha kali manten niku pun satu persatu. Mungkin dihitung dinane niki lah ajeng manten dina niki niki pokok sistemnya sistem tiang Jawi kuno. Nggih. Jawi kuno ritual niku namanya. Berarti ada hari-hari tertentu untuk Nggih, harinya itu dihitung. Mungkin PG niku kayak petugas pabrik niku nggih pados tiang sepas sing kirane niku lah harinya hari apa dinane napa ngoten padha kali niku manten niku sami jane. Cuma niku tebu. Nangge diarah dugi pabrik misalkan kali tanaman kan wonten tanaman. Tanaman nyerakan ke pabrikan teng gilingan niku mangke terus ngoten. Ramekne niku kan. Niku ana penggagase nih ritual petik tebu manten nih. Wonten. Enten niku Pak Lek. Wonten mriki kan petugasnya biasanya petugas tanaman. Niku bagian tanaman kan di pabrik niku ada 4 bagian toh. Bagian tanaman, bagian AKU, bagian pabrikan dan bagian instalasi. Nggih wonten syarat tertentu dalam pemilihan tebu niku sebagai bentuk bagian dari ritual petik tebu manten niku. Nggih, niku biasanya dipadosi tebu ingkang lurus, ingkang tinggi, ingkang sae ngoten niku pun nggih saderenge dipun dijebol riyen nggih diresiki ngoten ya. Diparingi kembang-kembang ngoten niku terus didusi kali tembang setaman niku nggih diparingi niku mawon nggih. Nggih diitung
berapa biji, berapa anu dan kebetulan tenggene anu tiang sepah. Saumpamane nggih, Pak Lek. Nggih. Napa ritual petik debu manten niku mboten dilaksanakaken ngono. Dampake niku napa? Lah menurut kula ya, niku dampaknya memang ya harus diadakan niku setiap tahun. Lah mboten biasanya nggih mesine kan nggawa istilahnya nggawa napa nggih. Apa harus pun niku mboten nun. Niku semua pabrik mboten Semboro tok. Semua pabrik niku seperti Jatiroto, seperti lak di anu niku nggih kaya PT PN 10 kaya teng Budi Sidoarjo ngoten niku. Ada Malang, Kediri, ngoten niku. Kami kan. Berarti harus dilaksanakan Nggih, harus dilaksanakan. Nggih. Ngoten niku kan pabrik istilahnya kan diselamatan niku nggih. Pabrik nggih selamatan nggih. Selamatan ini seluruh karyawan PG Semboro niku diundang. Biasanya ngoten. Nggih diramekne lah ngono. Istilahnya ngeten. Sadurunge selamatan niku wonten istilah niku kan royalan. Niku di bagian pabrik niku wonten istilah selama 15 hari ya. Niku boten tiang sate-satean baju-baju, sate nopo niku meriah niku. Saderenge giling. Niku di semua pabrik ngoten niku. Dalam 1 tahunnya itu ada bulan-bulan tertentu apa napa bulan tertentu biasanya pabrik niku gilinge kan bulan 6. Oh, nggih. Lah bulan 5 akhir biasanya niku pun diadakan. Biasanya bulan 5 sampai bulan 6. Niki nembe mawon dengan giling. Niku bulan 5 akhir pun diadakan petik tebu. Sinten mawon namine petik manten nebune niku? Nggih, kaya bagus sapa ning sing lanang, sing wedok dia sinten ngoten biasanya ngoten ta. Niku sampe diarak tunggu dipetaken hadir, dipetaken nggih dugi pabrik niku nggih sing awal niku nggih biasane reok niku. Kali reok niku nggih pun didampingi niku mlampah ning ngoten. Pokoke meriah pokok. Biayane nggih tinggi nggih tumpengan niku slametane. Tapi wonten anggarane mungkin pabrik yang anu kan. Yuran niku mboten nih. Mboten lah yuran mboten. Semua ditanggung oleh PG. AKU nanggung biayane. Niku dilaporaken nangge biaya niku petik tebu, petik selamatan terus nanggap niku biasanya kan wayang lari kan mboten nanggap nopo-nopo konten niku royalan. Amin satunya ini. Rame biasanya ngoten. Niku sekitaran pabrik gula Semboro niku napa ngerti ngono paham di petik tebu manten niku, Pak Lek. Bangke ngerti. Pokoke angger Amin 3 ngoten niku nggih pabrik mau giling ngoten royalan diyen istilahnya royalan. Mungkin petik tebu, keselamatan, mungkin hiburan niku pun. Biasanya niku diarak dari tanggul atau dari mana gitu, Pak Lek? Dari kebun. Oh, kebunnya kan kebun itu kan kali tiang sepakat ditunjuk. Apa mendeduki kebun kencong, napa pundhut dugi kebun tanggul, ngoten. Napa pundhut kebun dari mriko sepada, ngoten. Lak teng Semboro niku. Ditunjuk. Lah mencari kebun-kebun niku nggih kebun yang baik, yang bagus, yang lurus, yang bagus. Pokoknya saderenge niku pun pun disediakan lah oleh tanaman niku. Pokok ritual sifatnya itu juga diselamati, diujubi, ngoten pun niku. Ujube ujub Jawa, istilahnya mboten ujub Islam mboten Jawa. Bahasane bahasa Jawa murni ngoten niku. Iku manten tebune ini dirias ngoten. Enggak dirias 2 ya. Tapi yang di bawah niku biasanya
tanggal 20 batang napa ngoten. Oh ini diki tiang sepah. Jame jam pinten mboten angger jame nggih ditentukan. Sak momo hari Minggu paing napa ngoten mungkin dihitung. Oh ini kudu jam 6 isuk, jam 7 isuk, jam 8 isuk ngoten. Biasa ngoten. Oh, berarti ndak boleh sembarangan. Ndak boleh sembarangan. Itu pun di kali tanaman lah, pakai tanaman niku. Mboten ngawur. Nggih matur nuwun nggih Pak Lek. Monggo. Nah, itu tadi sedikit ulasan atau penjelasan dari saya mengenai pabrik gula Semboro dan ritual yang ada di pabrik gula Semboro tersebut yang biasa dinamakan ritual petik tebu manten, yang disertai juga wawancara dengan kedua narasumber saya, yakni Bapak Umar Faruk selaku mandor tanam tebu di pabrik gula Semboro, kemudian ada Pak Lek Jumani sebagai sinder dari tanam tebu di pabrik gula Semboro. Jadi kesimpulannya dari awal sampai akhir bahwa ritual atau budaya petik tebu manten ini harus tetap dilestarikan dan tetap dilakukan. Karena seperti yang sudah dikatakan oleh Bapak Umar Faruk dan juga Pak Lek Jumani, bahwasannya memang sudah dipercayai jika tidak dilakukan ritualnya ini, maka akan membawa dampak yang buruk atau dampak yang tidak diinginkan, hal-hal yang tidak diinginkan bagi pekerja yang ada di pabrik gula Semboro. Terima kasih sudah mendengarkan dari awal hingga akhir dari podcast saya ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.